Vietnam curiga Indonesia diam-diam bangun kekuatan baru, Patrick Kluivert dan rencana besar menuju Piala Dunia 2026. Bayangkan ini, musim panas 2025, dunia sepak bola Asia mulai bergejolak. Di saat negara-negara kuat seperti Jepang dan Korea Selatan menyiapkan skuad terbaiknya untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, satu negara tiba-tiba jadi bahan pembicaraan hangat media regional. Bukan karena prestasinya, bukan karena juara, tapi karena suatu yang mencurigakan. Negara itu adalah Indonesia. Ya, timnas Indonesia kini tengah disorot dan yang membuat heboh bukan dari dalam negeri, justru media Vietnam yang pertama kali menaruh curiga. Ada yang mereka anggap tidak biasa dari skuad Garuda mempersiapkan diri. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Patrick Kluivert, sebuah awal yang tak biasa. Semenjak diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia, nama Patrick Kluivert langsung menjadi pusat perhatian. Mantan striker legendaris Belanda itu bukan hanya dikenal sebagai pencetak gol andal, tapi juga sosok yang paham betul cara kerja sepak bola level atas. Publik awalnya terkejut, tapi juga penuh harapan. Indonesia tidak main-main, PSSI tampaknya sedang menyusun rencana besar, dan Vietnam tampaknya menyadari itu lebih awal daripada banyak pihak. Kecurigaan Vietnam bukan sekadar latihan. Dalam salah satu artikel yang tayang di media ternama mereka, Bongda, terselip pertanyaan tajam. Dengan waktu sekitar 3 bulan sebelum laga berat dimulai, apakah PSSI akan menambah kekuatan timnas Indonesia dengan datangkan lebih banyak pemain naturalisasi? Pertanyaan ini sederhana, tapi penuh makna, apalagi Vietnam dan Indonesia selama ini dikenal sebagai rival panas di Asia Tenggara. Mereka tahu betul kekuatan Indonesia belakangan ini banyak datang dari strategi naturalisasi pemain keturunan Eropa. Dan kini saat menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar, masuk akal jika Indonesia kembali memanfaatkan cara yang sama. Vietnam mulai waspada. Naturalisasi senjata rahasia atau jalan pintas. Naturalisasi bukan hal baru bagi timnas Indonesia. Nama-nama seperti Jordi Ahmad, Saine Fatih Nama, Rafael Struik, hingga Justin Hubner adalah hasil dari strategi ini. Mereka bukan hanya menambah kuota pemain, tapi juga mengangkat kualitas pemain Garuda. Lalu jika Vietnam merasa Indonesia akan menambah pemain lagi, apa yang membuat mereka begitu resah? Jawabannya sederhana, efektivitas. Naturalisasi Indonesia membuahkan hasil. Timnas semakin berani menantang tim-tim besar. Bahkan AFC tak segan memuji perkembangan Indonesia dan memindahkan tuan rumah beberapa pertandingan demi alasan netralitas. Dunia mulai memperhatikan Indonesia. 3 bulan menuju neraka. Grup kualifikasi paling berat. Indonesia tergabung di grup super berat bersama Arab Saudi, Irak, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab. Ini bukan sekadar grup, ini ujian mental, teknik, dan strategi. Jika ingin lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus juara grup. Jika tidak, masih ada jalur playoff, tapi resikonya jauh lebih besar. Dengan tantangan sebesar itu, apa salahnya jika Indonesia benar-benar menyiapkan kejutan? PSSI masih bungkam, tapi publik mulai menebak. Hingga artikel ini ditulis, PSSI belum mengumumkan perekrutan pemain naturalisasi baru. Tapi bisikan mulai terdengar, nama-nama seperti Martin Paes, kiper FC Dallas, dan Kevin Perdong, pemain Next Megan, terus dikaitkan, dan publik pun terbelah. Ada yang setuju karena ingin melihat timnas tampil lebih kompetitif, ada pula khawatir naturalisasi terlalu berlebihan. Tapi satu hal pasti, semua mata kini mengarah ke langkah berikutnya PSSI dan Kluivert. Kluivert bukan pelatih biasa. Dalam wawancaranya pertamanya, Patrick Kluivert menyebut dirinya bukan hanya ingin menang, tapi ingin membangun budaya sepak bola baru di Indonesia. Ia menyadari bahwa skuadnya bukan favorit juara grup, tapi dia tahu apa yang bisa dicapai dengan taktik dan kedisiplinan. Dia juga pernah berkata, sepak bola Indonesia bukan hanya soal teknik, tapi juga mental. Saya datang ke Indonesia karena saya percaya mereka siap berubah. Dan perubahan itu mungkin akan dimulai dengan keputusan besar memperkuat skuad secara total, termasuk kemungkinan merekrut pemain keturunan baru.
Vietnam mewakili keresahan Asia Tenggara. Ketika media Vietnam curiga, sebenarnya mereka mewakili perasaan lebih besar, rasa was-was bahwa Indonesia bisa meninggalkan rival-rivalnya di kawasan. Tak lagi hanya jadi lawan tangguh di AFF, tapi juga jadi penantang serius tim besar Asia. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia sudah naik kelas dan mungkin dalam waktu dekat akan ada pengumuman mengejutkan tentang pemain baru, tentang strategi gila, atau bahkan tentang uji coba rahasia yang sedang dirancang oleh Patrick Kluivert. Salah satu hal yang pasti, seperti yang ditulis oleh Bongda, ini adalah babak penentu impian Indonesia ke Piala Dunia. Dan kita semua sedang menyaksikan perlahan tapi pasti babak itu mulai ditulis.